Bayimu bangun, kamu juga bangun. Bayimu tidur, kamu juga. Gimana kamu bisa capek? Tapi aku... Hei, sudah, omongan ibu itu masuk akal. Masuk akal? Aku bukan robot. Lampu nyala, aku bangun. Lampu mati, aku tidur. Bayi tidur, aku beres-beres rumah. Jadi... Itu salahmu sendiri. Jangan membantah ibu. Ayo, masuk kamar, ayo. Tapi apa maksudmu? Di mana Dara? Dara, kenapa kamu diem aja? Ruang tamu tuh berantakan. Sana beresin. Masa aku yang beresin? Ayo, Bu, lihat. Ada apa? Anak itu lagi tidur. Seperti yang kamu bilang, bayi tidur, Dara tidur juga. Tapi dia lagi bangun, dia kan lagi main HP. Tadi... Dia lagi tidur, udahlah Bu. Mending kamu keluar dan beresin. Aku masih ada kerjaan. Sayang, caramu ampuh juga ya. Begini caranya, kamu kan juga butuh istirahat. Lihat, kamu punya mata panda. Aku tahu aku lelah, aku cuma gak bisa tidur aja. Tunggu sebentar, aku ambilin sesuatu. Ini, kamu coba pakai. Jadi kalau gak bisa tidur, kamu pakai ini. Aku beli banyak buatmu. Makasih sayang. Ini jam berapa? Kok belum masak? Arya sudah hampir pulang. Masih aja nonton TV. Ayo, bangun. Hei. Kamu, bener-bener ya. Kamu lagi ngapain itu? Berisik banget. Anakmu di mana? Udah tidur? Oh, kalau gitu, sana cuci baju. Udah numpuk tuh. Kamu bangun. Jangan pura-pura. Bener-bener anak ini. Bangun. Ayo, kamu harus bangun. Hei, bangun. Ayo bangun. Jadi begini caramu ya. Kamu. Sayang, sana ganti popoknya Kairi. Oke. Emangnya dia bisa? Kenapa nggak kamu sendiri aja? Kalau nggak bisa ya belajar. Aku begini untuk kebaikanmu sendiri. Kalau dia nggak belajar sekarang, dia nggak akan bisa mengganti popokmu kalau kamu udah tua. Kamu, cara terbaik melawan mertua adalah dengan sarkas. Ini aku bikinin bubur, makanlah. Makasih. Anak muda sekarang gaya banget. Makan bubur aja harus dibuatin suami. Ibu, aku nggak nyuruh. Lagian bubur ini emang enak. Kalau kamu pengen, bikin aja sendiri. Aku nggak pengen. Arya nurut banget ya, mau aja disuruh ini dan itu. Bener Bu, aku emang pengen dia nurut. Aku nggak suka sama orang-orang yang selalu menentangku. Ayah, kapan ya ibu mertuaku bisa nurut padaku juga? Kamu... Arya, sudah berapa kali aku bilang, baju yang sudah dikeringin digantung. Dengar gak sih? Oke, jangan marah. Ada apa, Bu? Kenapa kamu menangis? Melihat anak yang sangat takut sama istrinya, hatiku merasa sakit. Aigo, ya udah Ibu jangan melihatnya. Dia masih harus masak, ngepel lantai dan bersihin toilet bentar lagi. Kamu tahu nggak? Istri itu harusnya nggak boleh nyuruh-nyuruh suaminya. Kalau nggak, nanti hidupmu akan sial. Aku sudah sial masuk keluarga ini. Ngapain aku takut? Kalau nggak mau suamiku membantuku, kenapa nggak kamu aja? Aku. Kamu, tunggu. Awas saja ya. Astaga, anak muda sekarang enak banget ya hidupnya. Dulu kami udah bersyukur bisa makan nasi. Nggak ada makan camilan. Terus kenapa ibu gak nyariin anakmu istri dari generasimu? Mungkin aja barnya juga lebih murah. Kamu... sayang, ayo malam ini kita makan di restoran. Oke, ayo. Jangan terus menuruti istrimu. Masih ada makanan sisa, gak apa-apa dipanasin lagi. Makan di restoran? Emang berapa gajinya Arya? Gimana kalau nanti gak cukup? Ya udah kalau dia gak mau, aku cari pria lain aja. Siapa yang bilang gak mau? Ayo kita pergi. Lihat kan, aku gak bisa apa-apa. Kamu benar-benar gak punya masa depan.
Aku juga berpikir dia nggak punya masa depan. Kenapa kamu nggak mengganti suamiku aja? Jangan dong. Hei, ibu, udah jangan memperburuk keadaan. Udah sana-sana masuk kamar. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Sudahlah, Bu, jangan bikin masalah. Sana masuk kamar. Sayang, kamu kenapa? Katakan sesuatu. Jangan menghalangiku. Kalau mau tahu, tanya aja ke adikmu. Sebenarnya ada apa? Tanya aja ke adikmu yang baik itu. Kemarin tiba-tiba dia minta uang padaku. Katanya aku berhutang padanya. Berhutang? Iya, dia bilang aku punya 100 juta. Aku bingung, ya nggak aku kasih lah. Kamu tahu dia ngomong apa tentang aku di luar? Katanya, aku sudah menggelapkan uang pensiunan ibu dan menjual perhiasan ibu. Aku ambil semua uang keluargamu dan aku masukin kantongku sendiri. Coba lihat aku, emang aku kayak gitu? Kapan aku pernah mengambil sepeser pun uang ibu? Dia benar-benar bilang begitu? Kamu lihat ini. Gosipnya udah sampai ke Pak RT. Tadi waktu aku buang sampah ada ibu-ibu yang melihatku dengan aneh. Terus mereka bisik-bisik di depanku. Ibu, kamu tahu soal ini? Aku nggak tahu. Kok bisa begitu? Berarti dia kayak gitu. Karena dia kurang diajarin. Biar aku hajar dia hari ini. Biar dia belajar. Arya, sabarlah. Arya, tahan emosimu. Astaga, tahan emosimu, Arya. Kenapa masih diem aja? Ayo cepat kirim. Arya, apa harus dikirim? Ada 400 orang di dalam grup. Kalau ini terkirim, mau taruh di mana mukaku nanti? Masalah keluarga jangan diumbar. Oh, sekarang merasa malu. Terus sebelumnya gimana? Dara juga punya muka. Masalah keluarga nggak boleh diumbar. Terus sebelumnya? Nggak mungkin tiba-tiba orang berpikir seperti itu soal istriku. Makanya sekarang ceritakan semuanya. Gimana kamu memfitnah istriku? Jelaskan sejelas-jelasnya. Aku aja. Arya, biar aku aja. Matamu kenapa? Oh, belakangan ini aku di depan laptop setiap hari. Mataku jadi lelah. Tunggu sebentar. Ini, kamu pakai sebelum tidur. Bagus banget buat mata yang lelah. Kayaknya bagus. Nanti deh aku coba. Iya. Sayang, makasih ya buat hari ini. Kalau enggak, aku pasti bakal terus dianiaya. Nih ya, kamu jujur aja. Kalau terjadi lagi hal kayak gini, omongin balik aja. Kasih tahu tetangga tentang semua keburukannya padamu. Dia aja bisa, kenapa orang lain gak boleh? Balas saja. Selama ini kamu selalu diam, makanya mereka pikir kamu lemah. Beranilah, kita lihat aja apa mereka masih berani kayak gitu. Aku mengerti. Makasih ya sayang. Gak usah menjemputku, Ibu bisa sendiri. Bu, kamu berangkat sore ini? Oh iya, untuk mengunjungi adikmu. Oke, ayo kita makan dulu. Iya. Ibuku suka mengambil barang istriku dan memberikannya ke adikku. Bahkan meskipun dia tahu istriku akan marah, dia tetap melakukannya. Ibuku mau ke adikku, ajak dia belanja, beliin oleh-oleh ya. Oke, gak usah. Aku beli buah saja nanti. Gak apa-apa Bu, kan udah lama gak ketemu juga. Bawain sesuatu buat dia. Hai, baiklah. Ngomong-ngomong, bubur instanmu masih ada nggak? Aku mau bawain dia beberapa. Ada? Aku bawakan 1 tas ini. Kalau gitu, aku bawa ya. Ayo, Bu. Hati-hati ya. Iya. Kali ini dia bakal dapat pelajarannya. Kami pulang. Kalian pulang? Aku lagi buru-buru. Bawakan saja koperku ke sini. Oke. Bu, koper ini berat banget. Emang apa isinya? Oh, cuma acar. Adikmu kan suka makan. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Bu, hati-hati ya di jalan. Iya. Cepat. Bawa ini. Berat sekali. Capek banget. Isinya apa kok berat banget? Isinya barang-barang bagus. Aku manfaatin ketidakpedulian kakak iparmu. Diam-diam aku mengambilnya buatmu. Jangan kasih tahu siapapun. Ibu, kamu yang terbaik. Cepat, bukalah. Bu, ngapain kamu mengambilnya diam-diam? Kenapa? Itu barang baru. Sama Dara nggak dipakai, makanya aku ambil buatmu. Lihat sendiri.
Dasar bocah ini, pantesan tadi berat sekali. Kayaknya bajuku ada yang hilang. Bajumu hilang? Mungkin kamu lupa menaruhnya, bajumu kan banyak. Kamu lihat, sebelumnya ada gaun kuning di sebelah gaun hijau yang belum aku pakai. Tapi sekarang udah gak ada. Dan itu, aku baru beli jaket ini minggu lalu. Bahkan tagnya belum aku lepas, gak ada juga. Gak ada orang lain di rumah kecuali aku dan ibu. Jelas aku gak bisa menyentuh bajumu. Coba aku tanya ibu. Tunggu sebentar. Apa gunanya tanya? Pasti dia kekeh jawab gak tahu. Atau mungkin malah nyalain aku. Terus gimana? Atau kita cek lemarinya? Tapi gimana kalau bajuku gak ada? Benar juga. Untuk menangkap pencuri, harus dengan memancingnya. Bu, aku mau belanja sama temanku. Aku siang belum pulang. Iya, pergilah. Halo, Lia, cepat datang ke rumah kakakmu, mumpung gak ada orang. Lihat baju kakak iparmu, banyak banget. Entah habis berapa ini. Dia pikir kakakmu gampang cari uang. Ini, ambil. Benar, emang gampang kakak cari uang? Bu, gimana? Bagus gak aku pakai? Bagus. Mumpung dia belum pulang, ambil lebih banyak. Tapi gimana kalau kakak ipar menyadarinya? Hei, bajunya itu banyak. Gak mungkin dia sadar. Lagian, yang dibuat belikan uang kakakmu. Jadi kamu juga punya hak. Ibu, kamu benar-benar ibu mertua yang hebat. Iya dong, aku kasih tahu. Dia itu bajunya banyak banget. Dara, bukannya tadi kamu keluar. Kalau aku keluar, aku gak bisa nonton ini. Di mana bajuku? Ini, semuanya ada di sini. Jangan membodohiku. Maksudku baju-baju yang udah kamu ambil. Tidak, ini pertama kalinya. Iya kakak ipar. Aku tahu bakal begini. Minggir. Ibu mertuaku yang bernama Budini dan anaknya Lia sudah mencuri di rumahku. Baju-bajuku hilang. Apa kamu gak malu? Ibu mertuaku yang bernama Dini, dia sudah... Oke, aku menyerah. Aku akan suruh Lia membalikan semua bajumu. Bajuku itu sangat banyak. Gimana aku tahu sudah dikembalikan semua? Kamu. Terus maumu apa? Bayar ganti rugi 7 juta. 7 juta? Gila ya? Aku gak mau bayar. Ya udah, rekaman suara kalian aku kirim di grup tetangga. Biar kalian terkenal. Kirim aja, kirim. Iya, aku bayar. Sudah aku transfer. Ibu, hai, sudahlah. Pulang dan ambil bajunya.